Halo sahabat, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya ingin membahas tentang tak perlu takut, Tuhan di pihak kita. Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Banyak orang saat ini dilanda dengan rasa takut yang luar biasa. Takut terhadap apa yang kita alami. Takut juga karena ekonomi tidak menentu. Takut tak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau takut juga terkena PHK. Ketakutan benar-benar menjadi senjata ampuh yang digunakan iblis untuk mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan, untuk melemahkan dan menghancurkan setiap sel-sel kehidupan manusia. Ketakutan menjadi celah terbuka digunakan oleh iblis sehingga manusia mundur untuk tidak percaya kepada Tuhan. Iblis mengerti benar bila seorang dilanda ketakutan yang luar biasa, semakin kecillah kekuatannya manusia itu, semakin tak bisa berpikir jernih, apalagi percaya mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kita ambil dari kisahnya Yosafat di 2 Tawarik 20 ayat 2. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Bani Moab dan Bani Amon berperang melawan Yehuda bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Yosafat yang saat itu sebagai pemimpin bangsa Yehuda menjadi sangat takut. Padahal di Amsal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ketakutan bisa melanda kepada siapa saja, tidak memandang dia orang kaya ataupun orang biasa, pemimpin negara, karyawan, pegawai rendahan, rohaniawan, tua muda tanpa terkecuali. Dalam ketakutannya, Yosafat di 2 Tawarik 20 ayat 3 mengatakan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa yang terjadi dengan Yosafat mungkin mewakili keadaan kita saat ini. Ada musuh-musuh yang sedang menyerbu area kehidupan kita, sehingga seringkali kita merasa lemah, merasa takut, merasa khawatir, sehingga kita berpikir tidak akan pernah ada jalan keluar. Kita bisa belajar dari sikap dan tindakan Yosafat pada saat ketakutan yang sangat melanda di dalam hidupnya. Pada saat ketakutan, kita berseru, berserah, dan terutama kita bisa mengambil puasa dalam hidup kita. Dalam ketakutan ini, Yosafat mengambil alamat yang tepat, yaitu datang kepada juru selamat hidup kita, memohon pertolongan dan menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan. Seruan untuk berpuasa artinya mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Di 2 Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, karena Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpah kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Hanya Tuhanlah sumber segala jawaban atas permasalahan hidup kita. Pesan saya, asal kita hidup benar dan hidup dalam kekudusan, tidak perlu takut. Tuhan ada di pihak orang benar dan orang yang percaya kepada mujizatnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.